Jadi pemirsa, apa yang ingin disampaikan oleh Prabowo Subianto kepada publik? Kita akan tanyakan langsung pada pengamat komunikasi politik, ada Lely Aryani. Prof. Lely, selamat siang, Prof. Kalian sehat ya. Sehat. Bu Lely, ini kalau kita lihat beberapa hari terakhir kan agenda Presiden terpilih Prabowo Subianto ini kan mulai padat ya, mulai memanggil nama-nama calon menteri, calon wakil menteri, calon kepala badan sampai memberikan pembekalan. Nah, ini tuh sebenarnya dari orang-orang yang dipanggil ini, Prabowo Subianto tuh mau memberikan sinyal apa kepada masyarakat? Apalagi soal ini kan periodenya nanti 5 tahun ke depan, masih panjang. Ya, karena kan banyak juga pertanyaan nih dari orang-orang yang punya persepsi politik tersendiri ya. Pak Prabowo kan belum dilantik. Biasanya tradisi Jokowi setelah dilantik baru memanggil menterinya. Itu kita baca dulu lewat analisis kita juga di Metro TV 2014-2019. Tapi kali ini ada pola yang berbeda. Pola komunikasi politik yang mencoba digeser oleh Pak Prabowo karena memang Pak Prabowo bertanggung jawab pada tagline keberlanjutan, dan ini adalah transisi demokrasi yang paling smooth yang pernah terjadi di negeri ini, Pak Len. Jadi ada keberlanjutan yang notabene Pak Prabowo disokong penuh oleh Presiden sebelumnya. Berbeda kasusnya ketika Pak SBY ke Pak Jokowi ya. Nah, artinya dengan model penguatan dan pola komunikasi politik yang dibangun sesmooth itu, maka juga harus dibuktikan dengan tindakan politik. Nah, tindakan politik inilah dalam bentuk audisi kepada calon menteri, wakil menteri, dan kepala badannya. Meskipun kita tahu di 2014 misalnya ada audisi yang sama, 2019 juga ada, tapi pola pembekalan itu baru dilakukan oleh Pak Prabowo di periode ini. Artinya pesan politiknya cuma satu, jadi Pak Prabowo siap gitu loh, siap menjalankan peran sebagai presiden nantinya, yang dalam hal ini mungkin kita abaikan dulu Gibran ya, karena hak prerogatif tentang menteri katanya memang ada pada presiden sesuai undang-undang. Tapi dengan dinamika yang nampak di hari kedua Gibran juga datang, artinya pesan politik yang mencoba dirangkum di antara keduanya. Dua-duanya sudah punya peran. Pak Prabowo ingin memastikan. Tadi tentang ulang tahun yang sibuk Pak Prabowo, memang ini adalah anugerah ulang tahun terindah bagi Pak Prabowo loh. Di ulang tahun yang ke-73, apa yang dia cita-citakan setelah 3 kali bertarung dalam kontestasi Pilpres dan Wapres, ternyata akhirnya Tuhan mengabulkan doanya, kerja politiknya, ikhtiarnya, dan akhirnya besok beliau akan dilantik hari Minggu. Oke, nah itu bisa sinyal yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ini kan yang digadang-gadang adalah Indonesia Emas 2045, Prof. Lely. Kalau dari tadi Anda mengatakan ini kan seperti audisinya calon menteri dan calon wakil menterinya Prabowo Subianto. Menuju ke Indonesia Emas 2045 yang digadang-gadangkan itu, apakah ini menggambarkan hal yang sesuai? Ya, jadi memang dalam mengelola negara kan tidak seperti mengelola organisasi biasa. Ini adalah sebuah negara di mana tanggung jawabnya, apalagi negara ini adalah mempunyai penduduk yang begitu luar biasa di atas 270 juta. Ini adalah peran yang tidak kecil, apalagi ketika kemarin pembekalan Pak Prabowo juga mengatakan ada dinamika tentang geopolitik yang tidak sama, bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Nah, Indonesia Emas di 2025, kalau kita tunggu kayaknya masih lama ya. Tapi sebenarnya proses yang lama itu kan harus dipersiapkan sejak sekarang. Siapapun pemimpin di 2024, 2029 sampai ke 2025 harus mengelola negara ini dengan cara yang lebih serius. Jadi keseriusan itulah yang ditunjukkan oleh setiap pemimpin, harusnya bagaimana dia memulai kerjanya. Pertemuan dengan partai-partai politik, meskipun tadi Balil mengatakan kita nggak ngomong tentang partai politik, pasti pertemuan di kalangan elit politik itu adalah pertemuan partai politik juga, karena mereka adalah mewakili partai-partai politik. Tentu kalau yang dibicarakan adalah bagian terbesar adalah kepentingan untuk bangsa dan negara, itu adalah dinamika yang harus dibangun dalam komunikasi politik hari ini menjelang pelantikan. Tapi kedepannya bicara tentang partai politik pasti akan berjalan terus. Apalagi Nasdem sudah sangat legowo misalnya menyatakan kita akan mendukung dari parlemen meskipun kita tidak berkontribusi sebagai menteri, wakil menteri, dan lain-lain dan sebagainya. Saya pikir ada ruang yang akan diberikan kepada Nasdem yang sudah lebih dulu menyatakan keinginannya untuk mendukung keberhasilan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Tentu ini tidak main-main menurut saya, karena ini adalah tentang negara, bukan tentang individu lagi.
Oke, kemudian kalau kita lihat yang dipanggil itu kan latar belakangnya macam-macam ya Bu Lely ya. Mulai dari ada yang artis, ada yang pengacara, ada yang orang dulu yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Nah itu tuh mau memberikan sinyal apa kepada publik? Ya, pertama memang saya ketika audisi dilakukan itu Valennya, saya melihat satu datang, dua datang. Saya kira hitungannya berhenti pada 44. Ternyata terus bertambah 108. Aduh ini kabinet gemoy banget nih, saya bilang gitu kan. Seperti tagline-nya Pak Prabowo itu sendiri yang gemoy. Tapi gemoy itu sendiri saya bilang ya, gemoy itu bisa memunculkan dua asumsi pesannya kepada publik. Pertama memang ini adalah kabinet yang serius, gemuk karena ingin mewakili semua komponen, membuka jalur birokrasi supaya tidak terpusat pada satu kementerian, misalnya tapi bisa dipecah. Tapi bisa juga gemoy itu gemrot dan letoy saya bilang. Sehingga semua lemak-lemak melekat pada kabinetnya Pak Prabowo, entah itu yang sehat atau tidak sehat. Nah inilah yang sebenarnya harus diantisipasi. Pesannya kan Pak Prabowo mengatakan saya ingin merangkul semuanya. Karena negara ini adalah negara besar, maka semuanya harus ikut berkontribusi. Tapi catatan kita ya Pak Len, kita masih tetap membutuhkan istilahnya oposisi. Meskipun istilah oposisi itu nggak ada dalam undang-undang kita. Katakanlah mereka yang berada di luar kekuasaan yang bisa mengontrol pemerintah. Sehingga pesan politik apapun yang ada di masyarakat bisa kita lemparkan kepada wakil-wakil kita di DPR. Tapi kalau semua dirangkul dalam menu yang sama seperti gado-gado, diulek, lalu kemudian kita makan, kita nggak tahu lagi mana timun, mana toge, mana tahu misalnya, mana kangkung dan seterusnya. Nah ini yang membuat kita tidak bisa membedakan. Tapi Bu Lely, kalau seandainya Presiden terpilih Prabowo Subianto ini belum dilantik, tapi kan sudah melakukan penyusunan kabinetnya, sudah memberikan pembekalan, dan ini tidak kaleng-kaleng loh isi pembekalannya dari ilmuwan, dari ekspertis internasional. Bukankah itu bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat kalau kabinet ini nanti akan menjanjikan bekerjanya? Ya, karena kan Pak Prabowo menjanjikan kabinet Zaken kabinet. Ini berarti Pak Prabowo ingin mempersiapkan mereka-mereka yang menjadi pembantunya itu adalah mereka yang ahli di bidangnya. Kalau soal pembekalan yang 1 hari 2 hari, saya pikir itu adalah sekedar mengingatkan. Karena untuk memberi pembekalan tentang misalnya ada tema tentang handling media. Ini adalah sesuatu yang harus diberikan kepada calon menteri, wakil menteri, atau kepala badan setingkat menteri itu yang nantinya kalau berhadapan dengan media misalnya, mereka siap. Jadi jangan menterinya ngomong beda, wakil menterinya ngomong beda, kepala badan juga ngomong beda, atau presidennya juga ngomong beda. Ini yang mencoba diantisipasi. Saya mendengar kemarin informasi dari orang dalam, mereka tidak berhenti di sini pembekalannya. Katanya seminggu setelah pelantikan akan ada kegiatan di Jawa Timur kalau nggak salah katanya yang khususnya untuk memberi pembekalan yang lebih penuh. Tapi memang itu sepanjang mereka bekerja proses itu harus terus berjalan. Jadi jangan sampai tidak ada kesamaan. Kita masih ingat di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi masih terjadi miskomunikasi antara menterinya bahkan dengan Pak Jokowi sendiri. Mungkin Pak Prabowo karena ingin mengantisipasi itu, mempersiapkan figur-figur menteri sesuai dengan kapasitasnya, maka itulah yang dia lakukan. Jadi dia tentu pasti dia sudah sowan lah kepada Pak Jokowi, Mas Jokowi, bahasa imajinernya ya. Pak Jokowi, gua kan memang belum dilantik nih, tapi izin ya, saya mau minta menterinya sekian orang, nanti juga akan saya bekali dulu. Pak Jokowi juga bisa dengan bahasanya sendiri, udah Mas Prabowo ambil menteriku ini yang bagus, yang mungkin ketika mereka nanti berjalan pekerjaannya, Pak Prabowo tidak terlalu kesulitan lagi untuk menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan apa yang terjadi di negeri kita, misalnya seperti itu. Jadi dua-duanya bisa berlangsung karena memang terutama Pak Prabowo sudah meyakinkan ketika Pilpres itu dia adalah menganut azas keberlanjutan. Ya berlanjutlah, meski di dalamnya harus ada perubahan nantinya, tetap harus ada kesatuan. Jadi ada azas keberlanjutannya ya Prof. Lely, tapi Prof. Lely saya juga yakin ini setiap bagian dari apa yang dilakukan Prabowo Subianto itu pasti punya pesan yang mau disampaikan kepada publik. Bahkan pembekalan ini kemarin dilakukan di kediaman pribadinya seorang Prabowo Subianto, bukan di ruang publik, kemudian diundang calon-calon menteri itu. Nah ini ada pesan apa sebenarnya yang bisa dipahami di situ? Ya, pertama kan tadi saya bilang Pak Prabowo masih menteri.
Jadi beliau si patronnya masih Pak Jokowi sebagai presiden. Pak Prabowo belum punya istana gitu. Kalau Pak Jokowi dulu masih ingat nggak Valen? Kita mau mengamati dari Metro TV juga waktu itu. Bagaimana orang-orang berseragam baju putih, celana hitam berlari-lari kecil menuju istana lewat samping, lalu keluar dengan wajah sumringah dan sebagainya kan. Tapi kali ini karena Pak Prabowo kan belum menjadi presiden. Tapi saya bilang tadi dia sudah ada dialog yang dilakukan dengan Pak Jokowi, sudah ada pesan saling di antara keduanya karena ini keberlanjutan. Oke deh, silakan Pak Prabowo kalau mau menilai calon-calon menterinya, silakan mereka diajak ngobrol, berkomunikasi politik, kesiapannya bagaimana dan seterusnya. Nah, dalam politik sebenarnya setiap pesan itu tidak punya makna apapun. Jadi si penerima pesanlah yang menerjemahkannya. Jadi publik masing-masing pasti mempersepsikan dengan cara-caranya sendiri dan kita tidak bisa membatasi itu. Si penerima pesanlah yang memberi makna pada pesan politik yang disampaikan oleh seorang komunikator politik. Jadi, oh Pak Prabowo udah siap-siap nih artinya. Oh iya deh, nanti jadi ketika dia sudah dilantik, malam itu juga dilantik menterinya, bisa langsung bekerja. Oke gas katanya. Tagline-nya kan Itu oke tagline yang disampaikan dari awal ya, bahkan pada saat kampanye. Baik, kalau begitu mungkin publik nanti akan menginterpretasikan apa pesan di balik pembekalan calon menteri yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dan banyaknya kegiatannya bahkan di hari ulang tahun yang ke-73. Terima kasih Profesor Lely Aryani, ada pengamat komunikasi politik sudah memberikan perspektif baru di Metro Siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.